Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Damai serta kita. Pada hari ini kita akan ibadah anak. Sebelumnya, bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga baik-baik selalu ya. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh ceria dan semangat. Untuk itu sebelum memasuki firman, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Perlukanku dengan firman-Mu. Baiklah adik-adik, marilah kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan dengan penuh kegembiraan dan pembukaan pada pagi hari ini akan dibuka oleh Ibu Marni. Kepada Ibu Marni, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan melipatkan tangan kita dan bersungguh-sungguh membukakan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meminta pertolongan Tuhan seraya berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, di kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersama anak-anak-Mu bersujud di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terbukti di pagi hari ini kami boleh bersatu hati berkumpul di tempat ibadah ini penuh dengan keadaan selamat. Bapa kami yang di surga, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau turun di tengah-tengah kami, urapi kami satu persatu Tuhan, dan terangi hati setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala godaan-godaan yang akan mengganggu kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum hadir di tempat ini. Kiranya Engkau tengok mereka satu persatu. Yang mungkin masih ada di dalam perjalanan, kiranya Engkau sampaikan hingga di tempat ibadah ini penuh dengan keadaan selamat. Dan jikalau ada saudara kami yang sedang menderita sakit Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan jikalau ada juga saudara kami yang sedang sedih, Tuhan, kiranya Engkau hibur dengan nyanyian kudus-Mu Tuhan. Tuhan Bapa kami, untuk sekolah minggu pada saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir hanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian senyum dan gembira. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan.
sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Bu Kusmartanti. Untuk Bu Kusmartanti, waktu dan tempat kami. Selamat pagi anak-anak, Shalom. Adakah sukacita hari ini? Tentunya luar biasa. Ya, adik-adik tadi sudah bahagia sekali ya, memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon Roh Kudus untuk hadir di hati kita, supaya kita dimampukan untuk mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan anak-anak dari dimanapun anak-anak sekolah minggu Tuhan di GKJ Bendungan ini berada, dari ujung timur Bumi Tirto dan sampai ujung barat Pandan Kecis. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang hendak mendengarkan firman pada pagi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menyertai kami, memampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Meskipun kami masih kecil, kami masih anak-anak, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh umur dan waktu serta tempat dimanapun kami berada. Hadirlah di dalam hati kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, pada saat sebelum pandemi, anak-anak pernah di dalam program sekolah tentunya ada kegiatan yang namanya outdoor atau kegiatan outbound keluar. Nah, pada saat itu ketika Bapak Ibu guru mengumumkan bahwa besok akan ada kegiatan untuk jalan-jalan keluar, apa yang dirasakan adik-adik? Tentunya pasti semangat, senang, ya, ceria, ya. Nah, adik-adik, tetapi ketika hari itu sudah tiba, kita jalan-jalan dan perjalanannya itu jauh sekali. Apa yang dirasakan adik-adik? Ketika di sekelilingnya tidak ada orang jualan, kemudian makanannya sudah mulai habis, sudah mulai capek, apa yang adik-adik rasakan? Tentunya apa? Sudah malas, ya. Nah, ketika kita malas, ketika kita sudah capek, pasti yang muncul apa? Protes kan? Marah kan? Ya, mungkin adik-adik akan bilang, "Bu Guru, ayo kita pulang aja, udah capek nih." Nah, dan lain sebagainya, ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, Bukus juga akan bercerita seperti pengalaman kamu, yaitu tentang bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir bersama Nabi Musa. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu bangsa Israel berada di tanah Mesir, yaitu di tanah perbudakan, di tanah pengasingan. Tahu ya, kalau kita sebagai budak itu mesti kerjanya keras, ya, tidak nyaman, pastinya menderita. Nah, ketika bangsa Israel mendengar bahwa Musa diutus Allah akan membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel semangat, senang, ya, dan menyambut hari itu dengan penuh sukacita. Nah, sehingga pada saat harinya tiba, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika perjalanannya sudah jauh, berada di padang gurun, nah, ketika bangsa Israel itu sudah mulai lelah, capek, tidak ada tidak ada tumbuh-tumbuhan karena panas ya di padang gurun, maka mulailah bangsa Israel ini marah, protes sama Musa. "Musa, kenapa kok bawa kami keluar dari tanah Mesir? Ketika saya di sana di tanah Mesir, saya tidak merasakan panas, saya tidak haus, saya tidak capek seperti ini." Nah, terus bangsa Israel seperti itu ngomel terus, ya, marah-marah. Nah, minumannya juga tidak enak, ya. Tuhan pada saat perjalanan itu Tuhan juga Tuhan itu senantiasa menyertai, tidak membiarkan bangsa Israel begitu saja. Nah, meskipun ya di padang gurun itu tidak ada roti yang enak, minuman yang enak, apalagi jus. Nah, tetapi Tuhan memberikan apa?
makanan kepada bangsa Israel berupa apa, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Yaitu berupa mana. Ya. Nah, yang pertama ada dua sifat di situ. Yang pertama adalah sifat pemarah, yang kedua adalah sifat ramah atau peramah, ya, yang diteladani oleh Nabi Musa. Nah, adik-adik, kakak di sini mau tanya, apakah adik-adik di rumah juga sering marah-marah? Mungkin marah-marah sama kakak, marah-marah sama adik, bisa juga marah-marah sama orang tua ketika kita meminta sesuatu pada Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu belum bisa memberikan apa yang kita minta. Atau juga adik-adik pernah marah-marah sama teman-temannya atau Bapak Ibu suruh. Nah, mulai saat ini adik-adik tidak boleh marah-marah lagi. Karena apa? Nanti ketika Tuhan melihat, ya, Tuhan itu kan selalu melihat apa yang kita perbuat. Ketika Tuhan melihat ketika kita lagi marah-marah, kemudian Allah memberikan ular pedong, apakah adik-adik tidak takut? Ya. Nah, peringatan Tuhan tidak hanya melalui ular pedung, ya adik-adik. Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan anak-anak Tuhan yang suka marah-marah, yang tidak taat terhadap Tuhan. Nah, takut enggak ketika kita ditegur sama Tuhan? Ketika Tuhan marah, takut ya adik-adik? Nah, adik-adik, kalau marah-marah itu tidak boleh, ya, tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka kita pakailah sifat yang kedua, yaitu sifat Nabi Musa, yaitu apa? Yaitu peramah, sabar. Dengan ketika ada yang menyakiti kita, berikan aja senyuman, ya. Mungkin orang lain itu akan, ya, tidak lagi marah-marah, tapi justru marahnya akan reda, ya. Nah, kemudian sopan, kita harus sopan, kemudian sabar, ya, selalu memberikan senyum, sapa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Karena ini pandemi, ya adik-adik, ya, adik-adik belum bisa sekolah kan, belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Nah, tetapi untuk pandemi ini yang menjadi Bapak Ibu guru adik-adik adalah orang tua adik-adik, kakak bisa, dan saudara-saudara yang lain. Dan adik-adik harus tetap jadi anak yang ramah. Ingat ya, 3S. Senyum, sapa, sopan, ya, kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Itu adik-adik pelajaran yang bisa kita petik dari cerita Nabi Musa yang membebaskan bangsa Israel. Jadilah anak-anak Tuhan yang ramah, yang baik hati, ya, yang sabar, tidak suka marah-marah. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa di dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu lagi bersama anak-anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan melalui firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami bisa menghilangkan sifat marah-marah kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami marah, Tuhan tidak berkenan. Dan mampukanlah kami untuk bisa meniru, meneladani Nabi Musa yang meskipun di sekelilingnya marah-marah, tetapi dia tetap sabar, sopan, memberikan senyum, dan menjadi peramah. Tuhan, jadikanlah anak-anak Tuhan sebagai anak-anak yang ramah dan memberi maaf bagi banyak orang yang mungkin telah menyakiti kami. Mampukan kami Tuhan, dan berkati kami anak-anak Tuhan di GKJ Bendungan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dengan judul Bawa Persembahanmu. Tuhan, engkau rela
kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Kusmartanti. Mari kita resapi setiap firman yang telah kita terima di dalam hati kita. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa kembali. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman kepada setiap kami anak-anak milik Tuhan. Yang mana setelah seminggu kami melakukan setiap aktivitas kami, jiwa kami merasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah firman yang Kau berikan pada saat ini Tuhan, yang mengajarkan kepada setiap kami untuk bersikap sabar, ramah di dalam menghadapi segala persoalan hidup, di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel yang telah begitu kurang sabar di dalam menghadapi cobaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memampukan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menuruti setiap apa yang Kau firmankan Tuhan. Mampukan setiap anak-Mu Tuhan untuk bersikap sabar, bersikap ramah terhadap siapapun juga Tuhan. Bapa kami yang di surga, firman yang telah Kau berikan tadi Tuhan, sungguh membuka hati kami, mengingatkan kami Tuhan. Kiranya masukkan di dalam setiap hati kami, sehingga kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai penuntun kami, terang kami, di dalam kami melangkah. Tuhan Bapa kami, jika sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Kau tuntun di dalam perjalanan kami, hingga sampai di rumah kami masing-masing penuh dengan keadaan selamat, damai dan sukacita. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berbagi sukacita dengan keluarga kami, dengan saudara kami, bahkan dengan tetangga kami. Bapa kami yang di surga, tentunya di dalam kami mendengarkan firman tadi Tuhan, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Bapa kami di surga, kami juga akan menutup doa saat ini Tuhan, dengan mengucapkan doa seperti yang telah Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan untuk pujian penutup dengan judul Kasih. Marilah adik-adik kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan dengan ceria dan bersemangat. Kasih
adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan dengan melakukan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, marilah kita mengucapkannya dan melafalkannya dengan bersungguh-sungguh. Pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Ibu Suti. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan.